Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Arsa dari kelompok 2 dengan NIM 198251187, mahasiswa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati bidang Rekayasa Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya izinkan saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya sebagai salah satu penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai satu syarat pemenuhan tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005. Dalam penyusunannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Teknologi Bandung sebagai penyedia sarana, Ibu Linda Handayani Sukaimi SSM Hum sebagai dosen pengampu, teman-teman responden yang telah mengisi kuesioner, serta pihak lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penelitian kami. Yang pertama ialah seperti yang kita ketahui, kawasan Jatinangor merupakan kawasan pusat pendidikan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang tidak sedikit, apalagi ketika memasuki semester akademik. Oleh karenanya, mobilitas mahasiswa menjadi salah satu masalah yang harus dibenahi karena kemacetan yang sering terjadi di wilayah Jatinangor. Maka oleh karena itu, salah satu tujuan dari penelitian kami ialah membenahi dan memberi solusi atas masalah mobilitas di kawasan Jatinangor. Tak hanya itu, penulis juga berharap bahwa penelitian kami dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara faktor sosiodemografis dan preferensi moda transportasi mahasiswa dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak kampus, pemerintah daerah maupun penyedia transportasi, serta membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaruh faktor sosiodemografis terhadap pemilihan moda transportasi. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan mengenai dasar teori yang akan kami gunakan pada penelitian kami. Dasar teori yang kami pakai yakni ada 4 dasar kajian. Yang pertama ialah teori pilihan diskrit, karya Ben, Akiva, dan Lerman. Yang kedua, faktor sosiondemografis dalam mobilitas, yang di dalamnya termasuk faktor ekonomi, faktor jenis kelamin, dan lainnya. Yang ketiga ialah teori geografi manusia oleh Thorsten Hagestad, dan yang terakhir adalah teori statistika. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan mengenai hasil dan data yang kami peroleh dari pengisian kuesioner online oleh responden. Sebelumnya, teori statistika yang kami pakai di sini ialah metode uji C kuadrat, di mana metode uji C kuadrat ini membandingkan frekuensi hasil pengamatan survei dengan frekuensi harapan pada skenario di mana antar variabel bersifat independen. Nilai frekuensi harapan dihitung berdasarkan proporsi marginal masing-masing kategori untuk mempresentasikan kondisi teoretis saling bebas. Pada statistik C kuadrat, kedua frekuensi dirangkum untuk mencerminkan tingkat deviasi data aktual dari model independensi. Semakin besar penyimpangan, maka semakin besar indikasi pengaruh antar variabel. Selanjutnya, C kuadrat akan dipakai di dalam rumus Kramers V, di mana rumus Kramers V ini adalah alat transformasi statistika untuk mengukur kekuatan asosiasi antara dua variabel kategorik, di mana Kramers V ini akan digunakan untuk mempresentasikan pengaruh dari prediktor, yakni kondisi ekonomi, jenis kelamin, dan jarak terhadap hasil dari pemilihan moda transportasi. Selanjutnya, untuk menjaga nilai asosiasi dinilai dalam rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antara prediktor dengan hasil, sedangkan nilai V sama dengan 1 menunjukkan hubungan yang sempurna di mana prediktor sepenuhnya menentukan variabel lainnya. Dengan demikian, rumus ini berfungsi sebagai hasil akhir dari analisis statistika kami. Selanjutnya, data yang kami peroleh
eh, berhasil didapatkan dari pengisian kuesioner online oleh responden dengan target responden sejumlah 100 orang yang terdiri dari mahasiswa dari dua kampus besar di Jatinangor, yakni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pajajaran, dengan responden dari Institut Teknologi Bandung berjumlah 48 orang atau sebanyak 75% dari pengisi responden, dan sisanya atau sebanyak 16 orang berasal dari kampus Universitas Pajajaran atau sebanyak 25%. Dari responden tersebut diperoleh sejumlah responden laki-laki sebanyak 29,69% dan 45 responden perempuan sejumlah 70,31%. Dari 100 target responden didapat hanya 64 responden dengan komposisi yang sudah tadi diberikan, dan dapat dilihat hasil dari pengisian kuesioner online oleh para responden kami. Di sini dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki rentan dalam penggunaan kendaraan pribadi, dan perempuan lebih memilih untuk memakai Gojek dan berjalan kaki. Sementara untuk ekonomi itu tidak terlalu terlihat perbedaannya. Yang ketiga ialah jarak. Untuk jarak yang lebih dekat, umumnya responden memilih penggunaan Gojek atau berjalan kaki saja, namun untuk jarak yang relatif lebih jauh, responden lebih memilih untuk penggunaan kendaraan pribadi atau penggunaan bus. Selanjutnya ialah hasil dari Cramer's V yang sudah kami rangkum rapi menjadi tabel seperti ini. Yang pertama ialah kondisi ekonomi dengan dengan angka 0,561 yang menunjukkan adanya hubungan kuat. Yang kedua ialah jenis kelamin, yang ketiga adalah jarak. Baik, kesimpulannya bahwa sesuai dari pengisian kuesioner online yang diisi oleh para responden kami, menunjukkan bahwa mode yang paling sering dipilih ialah kendaraan pribadi atau ojek daring seperti Gojek dengan masing-masing angka 31,25%, serta berjalan kaki diikuti dengan persentase 28,12%. Angka ini tentunya berpotensi menambah beban kemacetan lokal, di mana pemakaian kendaraan pribadi dan ojek daring itu sangat memengaruhi aktivitas lalu lintas. Lalu secara analisis statistik, jarak tempat tinggal sebagai determinan paling dominan karena angka Cramer's V-nya sangat mendekati 1, 0,6, diikuti dengan status ekonomi dan jenis kelamin. Secara teoritis, hasil dari penelitian kami berjalan lurus dengan teori pilihan diskrit dan time geography, di mana keputusan didorong oleh maksimasi utilitas serta kendala ruang dan waktu. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kebijakan berupa penyediaan angkutan kampus terjadwal, subsidi tarif, serta peningkatan fasilitas pejalan kaki untuk mengubah komponen utilitas menuju moda yang lebih berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan keterbatasan generasi akibat ukuran sampel yang kecil, yaitu sebanyak hanya 64 orang, dan desain penelitian cross-seksional. Baik, dalam presentasi singkat tersebut hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya maaf jika ada salah kata dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.